Episode 91. Suamiku seorang CEO. Langkah Harlan terhenti di samping Ran, yang Lupita. Mengusap pucuk rambutnya dan merapikan anak rambut yang berantakan. Sayang, aku berjanji akan menjagamu sampai sembuh. Orang-orang yang telah menyakitimu sudah mendapatkan ganjarannya. Suara derit pintu terdengar pelan. Tuan, maaf kalau saya lancang. Bisa kita bicara sebentar, saya harus menjelaskan kesalahpahaman ini. William berdiri dan masih menunggu jawaban Harlan. Harlan menoleh malas. Hufet. Meniup kasar dan berjalan mendekat. Baiklah, aku harap kau berkata jujur. Sekali saja kau berkhianat padaku. Kubuang kau dari sisiku, kau tahu bukan? Aku benci pengkhianat. Tegas Harlan dengan sorot mata tajamnya. Baik Tuan, beri saya kesempatan untuk menjelaskan. Aku tidak bisa meninggalkan istriku. Kita bicara di sini saja. Harlan duduk di sofa yang berada dalam ruangan rawat inap Lupita. William terduduk lemah di samping Harlan. Begini Tuan. Tampak wajah William tegang saat ditatap tajam, tidak ada lagi raut wajah ramah dan teduh dari tuannya. William menarik nafas dalam-dalam. Kedua tangan Harlan terlipat di dada, seraya bersandar di sofa menanti kejujuran dari sang asisten. Cepat katakan, aku lagi banyak masalah saat ini. Kau tahu itu. Jadi, jangan tambahkan beban pikiran baru untukku. Maafkan saya Tuan. Tatapan William pindah ke sudut ruangan, saya baru tahu kalau Tuan adalah anak Tuan Alfonso, itu pengakuan dari paman Tuan sendiri. Cek. Harlan berdecak kesal. Dasar orang tua bodoh. Masih juga menganggap aku anaknya. Sampai kapan ia mau mengacaukan hidupku? Kapan ia mengatakan, Will? Saat Tuan menelponku dan bilang sudah berada di bandara. Setelah menutup telepon dari Tuan, tak lama aku mendapat telepon dari Tuan Alfonso. La mengatakan semuanya tentang hubungan Tuan dengannya. Jujur aku sempat syok dan tak percaya mendengar cerita itu. Sebelum Tuan Georgi sendiri menjelaskannya. Hufet. Mendesah kasar, tidak ada yang perlu dijelaskan. Apa laki tua itu menyuruhmu untuk memata-matai kehidupan aku di sini? William tidak berani menatap wajah Harlan. Ia hanya mengangguk pelan dengan wajah tertunduk. Agur. Sial. Harlan menarik jas William dan ia tersentak kaget, jadi kau mau mengkhianatiku dengan mendapat bayaran tinggi dari pria tua itu. Harlan menatap geram seakan ingin mencekik William saat itu juga. Sabar dulu Tuan. Anda jangan salah paham. Aku belum menjelaskan seluruhnya, Tuan tidak perlu khawatir aku berada di pihak Tuan dan tidak mungkin berkhianat. Percayalah padaku. Aku bersumpah akan mengabdikan seluruh hidupku pada Tuan dan Nyonya. Ucapnya dengan nafas tersengal dan keringat jagung membasahi peluh. Harlan melepas jas William seraya menepuk-nepuk pundaknya. Baiklah aku percaya padamu untuk saat ini. Namun, bila kau bermain curang di belakangku, jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di hadapanku. Ancam Harlan tersenyum masam. Baik Tuan, saya tidak akan mengecewakan. Bahkan saya menolak tawaran Tuan Alfonso. Bagus. Dan jangan pernah membahas pria tua itu lagi di depan atau di belakangku. Iya Tuan. Ucapnya bernafas lega. Harlan bertanya lagi. Apa semua tugas kantor sudah beres? Ada beberapa investor batal mengadakan meeting, di samping mereka ingin bernegosiasi dengan Tuan sendiri. Cek. Aku tidak bisa konsentrasi untuk saat ini, fokusku terbagi pada Lupita, aku harus terus berada di sisi istriku sampai kondisinya pulih. Baiklah, aku menunggu sampai Tuan siap mengadakan pertemuan dengan para investor. Aku akan pulang sebentar. Mak sudah tak sabar ingin bertemu. Kau jaga istriku sampai aku kembali. Saya akan menjaga Nyonya dan tidak akan meninggalkan. Silakan Tuan pulang, dan temui ibu asuh. Harlan melangkah pergi meninggalkan ruangan Lupita menuju parkiran. Mobil berjalan dengan kecepatan sedang. 1 jam kemudian mobil sampai di depan gerbang. Mobil masuk setelah seorang satpam membukakan pintu. Harlan, kau sudah pulang nak.
Suara bahagia wanita tua itu. Mak Isah melepas rajutan benang wol di tangannya dan beranjak dari duduknya. Ia melihat pria bule berjalan ke arahnya dengan sorot mata teduh. Mak, panggilannya setelah mendekat. Mereka berdua berpelukan untuk melepas rindu. Sudah 2 bulan kau tidak pulang, Len. Bahkan memberi kabar saja tidak pernah. Wajah keriput itu sudah basah air mata. Mereka mengurai pelukannya. Maafkan aku Mak, bukan tidak ingin pulang, begitu banyak urusan yang harus aku kerjakan di sana. Mengusap jejak air mata ibu asuhnya. Kau tidak akan pernah tinggalkan Mak lagi kan Len? Menatap nanar wajah pria yang ia rindukan setiap hari. Tidak Mak. Ayo kita duduk dulu Mak. Harlan menuntun Mak Isah duduk di sofa. Ada yang ingin aku bicarakan serius dengan Mak. Harlan harap Mak menerima keputusan Harlan ini. Mak Isah mengkerutkan keningnya yang dipenuhi banyak lipitan-lipatan kecil. Keputusan apa itu Len? Meraih kedua jemari Mak Isah. Harlan akan pulang bersama Lupita istriku ke rumah ini Mak. Tersenyum lebar. Mata Mak Isah terbelalak, ia begitu syok mendengar Harlan ingin pulang dan tinggal bersama dengan istrinya. Itu berarti akan tinggal bersama dengan dirinya dan Della. Terlintas rasa cemburu karena Harlan akan berbagi perhatian dan kasih sayang pada istrinya. Ada rasa tak rela bila harus beristrikan orang lain, bukan Della keponakannya. Helaan nafas kasar keluar dari bibir Mak Isah. Apa yang sedang Mak pikirkan? Apakah Mak menerima Lupita tinggal di sini? Bila tidak bisa tinggal bersama kalian, aku akan tinggal di tempat lain. Ada villa yang hampir rampung pembangunannya untuk kami tinggali. Tidak Len. Menyentuh pipi anak asuhnya, Mak tidak ingin jauh darimu. Itu artinya kau bisa membawa istrimu ke rumah ini juga. Ini rumahmu, kau berhak memutuskan semuanya. Ucap Mak Isah pasrah. Wajah Harlan berbinar cerah, terima kasih Mak. Mencium punggung tangan Mak Isah. Secepatnya aku akan membawanya pulang. Di mana istrimu sekarang? Tanya Mak Isah tersenyum masam. Masih ada ketidakrelaan Harlan membawa wanita yang belum ia kenal sebelumnya. Tapi mau bagaimana lagi? Itu semua keputusan anak angkatnya. Harlan terdiam sejenak, apa ia harus berkata jujur atau tidak, mengingat Lupita sedang depresi berat. Helaan nafas berat keluar begitu saja, sebenarnya istriku berada di rumah sakit. Rumah sakit. Kedua alisnya mengerit. Lupita mengalami keguguran, Mak. Aku tidak tahu saat pergi ke Belanda, ternyata Lupita sedang mengandung anakku 2 bulan. Ucap Harlan lemah, tatapannya tertuju pada vas bunga di atas meja. Apa kau yakin, kalau wanita itu mengandung anakmu? Tanyanya penuh keraguan atas keempat-milan istrinya. Seketika mata Harlan mendelik dan menoleh ke arah Mak Isah, maksud Mak. Kenapa berpikir seperti itu? Lupita wanita solehah, ia bisa menjaga dirinya dari laki-laki, Mak. Harlan beranjak dari duduknya dan ingin pergi meninggalkan Mak Isah. Sebab ibu asuhnya sudah menggoreskan luka hatinya dan menuduh wanita yang ia cintai sudah berselingkuh. Len, kau mau kemana? Aku ingin mandi, dan akan pergi lagi ke rumah sakit, menjaga istriku. Mak Isah bangkit dari duduk, tidurlah di rumah. Kau sudah 3 hari tidak langsung pulang ke rumah. Aku sudah jelaskan bukan? Istriku mengalami keguguran dan trauma. Apa mungkin aku bisa tidur nyenyak di rumah, sementara ia menderita pasca keguguran? Suara Harlan tercekat, ia berusaha menahan air matanya jatuh. Harlan begitu kesal kenapa ibu asuhnya tidak bisa memahami dan mendukung dirinya. Padahal ia sedang bersedih atas kehilangan anak dalam kandungan istrinya. Tak ingin berdebat lagi, Harlan berjalan cepat menaiki anak tangga meninggalkan Mak Isah. Len, kenapa kamu sekarang berubah? Tidakkah kau merindukan Makmu ini? Kenapa Mak takut kehilanganmu setelah kau menikah? Gumam Mak Isah sedih, ia hempaskan bokongnya di sofa tempat ia duduki. Bill, tiba-tiba Della masuk dari arah luar dan berjalan mendekat. Bibi kenapa bersedih? Menatap raut wajah wanita tua itu, sepertinya aku mendengar suara Kak Harlan. Kau sudah pulang Del.
Tanyanya lemah, seakan tak berdaya. Iya, ini sudah aku belikan pesanan Bibi. Menaruh kotak kue di atas meja. Menarik nafas dalam, Del. Kau jangan bersedih atau menyalahkan Harlan ya. Walau kau tidak bisa menikah dengan Harlan sekarang. Mark yakin, suatu saat nanti Harlan akan menerima dan mau menikahimu. B1 Bir Della menganga dengan kening berkerut, maksud Bibi apa? Harlan akan membawa pulang istrinya ke rumah ini. Apa-apa? Mata Della membulat. Episode 92. Apa-apa? Mata Della membulat. Bibi sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hufet. Mark Isah mendesah kasar, seakan bebannya terasa berat. Kalau Bibi tidak setuju Harlan membawa istrinya tinggal di rumah ini, Harlan akan pergi dan tinggal bersama istrinya di villa, rumah yang baru ia bangun. Cek. Kenapa Kak Harlan tidak memikirkan perasaan Bibi yang sudah membesarkannya? Della memutar bola matanya malas. Bila Kak Harlan tidak bisa aku dapatkan sekarang. Suatu saat aku bisa membuatnya jatuh cinta dan meninggalkan istrinya yang belum sah secara hukum negara. Della sungguh percaya diri. Seringai licik tersungging di B1 birnya. Kau harus sabar menghadapi Harlan Del, kau harus bersikap baik pada istrinya di depan Harlan, agar bisa mengambil hatinya dan Harlan akan bandingkan kau dengan istrinya. Bibi benar, kita lihat saja nanti. Harlan melepas seluruh P4 kain dan masuk ke dalam kamar mandi, ia merendamkan tubuh di dalam bathtub untuk merilekskan otot-ototnya yang kaku. Sudah 3 hari sejak pulang dari Belanda ia tidak bisa mandi dengan nyaman. Kini Harlan baru merasakan mandi dengan rileks. Setengah jam berendam dan merasakan tubuhnya segar, Harlan bangun dari bathtub, dan membersihkan seluruh tubuhnya di bawah guyuran shower. Krek. Mata Harlan melihat wanita di dalam kamarnya. Apa yang kau lakukan di kamarku? Hardik Harlan, ia membulatkan matanya saat Della sudah berada di dalam kamarnya. Kakak, aku kesini membawakan kopi hitam kesukaan kakak. Ucap Della manja, pandangan matanya menatap tubuh kekar Harlan yang berbalut handuk di pinggang. D4 bidangnya ditumbuhi bulu-bulu halus dan perut six-pack begitu mengnolda, membuat Della menelan salivanya berkali-kali. Cepat kau keluar. Bentak Harlan dengan amarah metetup-letup, sebab Della sudah berani masuk ke dalam kamarnya tanpa seizinnya. Della tersentak dari lamunannya. Menatap Harlan dalam-dalam menelisik yang sedang ia pikirkan sekarang. Andai kau adalah pemilik hatiku, saat ini aku sudah berada dalam pelukanmu Kak. Cinta mengapa begitu menyakitkan? Aku sangat mencintaimu Kak, dan akan terus mengejarmu. Gumamnya pelan, bola matanya sudah memanas. Suara dering ponsel menghentikan amarah Harlan, dan memindai tatapannya ke ponsel yang tergeletak di atas nakas. Halo Will. Tuan, Nyonya tidak ada di ruangannya. Ucap William merasa bersalah. Ia menerangkan kondisi Lupita di ujung telepon sana. Bagaimana bisa istriku tidak ada di ruangannya? Kau kemana saja? Terdengar suara Harlan meninggi. Awalnya ia terbangun. Aku mengajaknya bicara, namun, Nyonya hanya diam saja tanpa bicara satu kata pun dan tatapannya terlihat kosong. Aku keluar untuk mencari perawat, saat kembali Nyonya sudah tidak ada. Jadi, ucapan Harlan terhenti saat melihat Della masih berdiri di sisi ranjang. Mata Harlan memicing menatap tak suka pada wanita itu. Kau masih berada di sini. Cepat keluar. Teriak Harlan, ia sangat kesal mendengar Lupita tidak ada di kamarnya. Dan kekesalannya ia tumpahkan pada Della. Iya Kak. Sebenarnya aku kemari ingin memberikan laporan ini. Della memberikan sebuah file pada Harlan. Kedua alis Harlan mengkerut, laporan apa? Mengambil file dari tangan Della, dan membuka file itu. Setelah Harlan membaca laporan itu, menoleh sekilas, sejak kapan kau bekerja di perusahaanku? Baru 1 bulan ini Kak. Bibi yang memintaku untuk bekerja di perusahaan kakak, kebetulan aku bisa akunting, Kak William menaruh aku di posisi itu. Apa kau memiliki pengalaman di bidang akunting? Sudahlah aku tidak ingin berdebat dengan siapapun. Sekarang pergilah.
Satu tangan Harlan terangkat dan mengibaskan tangannya tanpa menoleh lagi. Dengan wajah masam, Della melangkah pergi meninggalkan kamar Harlan. Harlan membuang nafas kasar. Halo Will. Apa kau masih di sana? Iya Tuan. Aku akan segera ke sana. Aku harap kau dan pihak rumah sakit secepatnya temukan istriku, atau aku akan menuntutnya. Harlan mematikan ponsel dan mengambil kemeja tangan pendek dan celana jeans di dalam lemari. Ia menyugar rambutnya tanpa menyisir. Dompet dan kunci mobil sudah berada di tangan. Harlan berlari keluar kamar dan menuruni anak tangga. Len, kau mau kemana lagi? Seru Mak Isah, saat melihat Harlan setengah berlari menuju teras, tempat di mana mobilnya terparkir. Ke rumah sakit. Ucapnya singkat, tanpa peduli tatapan kesal Mak Isah. Harlan melajukan mobilnya dengan cepat, membelah jalanan raya ibu kota. Di rumah sakit, Harapan, semua perawat yang bertugas di jam siang, sedang tegang dan panik, karena hilangnya Lupita dari ruangan rawat inap. Seluruh ruangan sudah ditelusuri, begitupun CCTV sedang dipantau. 1 jam kemudian, mobil Harlan sudah berhenti di depan lobi. Ia berjalan cepat menuju ruangan VVIP Pelamboyan. William yang sedang berbincang dengan 2 perawat menoleh ke belakang. Tuan, di mana istriku? Menarik kerah baju William, aku sudah bilang untuk menjaganya. Tuan Gurji, mohon sabar dulu. Jangan main hakim sendiri, asisten Tuan juga sudah berusaha dan kami masih mencari. Ujar seorang perawat, memisahkan Harlan dan William yang terlihat terpojok dan serba salah. Datang 2 orang perawat pria, mereka berjalan mendekat dan memberitahu keberadaan Lupita. Maaf Tuan, kami sudah menemukan istri Anda, Nona Lupita. Benarkah? Di mana istriku sekarang? Ada di ruangan, baby rooms. Huffet. William meniup kasar. Bebannya seakan sudah ringan, setelah mendengar Lupita berada di ruangan bayi. Harlan bersama perawat berjalan ke ruangan bayi diikuti William dengan langkah gontai. Krek. Seorang perawat membuka pintu perlahan. Matanya menyoroti ruangan bayi dan mencari sosok Lupita. Terlihat Lupita menggendong seorang bayi di sudut ruangan. Anak ibu sayang. Jangan nangis lagi ya. Ada ibu di sini. Siap. Bayi yang diperkirakan baru lahir 2 hari itu, berada dalam dekapan hangat Lupita. Bayi itu seperti mengerti saat diajak berinteraksi, ia tidak menangis lagi. Nyonya Lupita kenapa ada di sini? Sejak tadi kami mencari Nyonya. Tanya wanita berbaju putih-putih berbicara lembut. Tadi saya lewat ruangan ini ada baby menangis. Saya angkat untuk menidurkannya. Boleh minta bayinya? Mau saya tidurkan? Lupita mengangguk dan memberikan bayi itu ke tangan seorang suster. Lupi. Harlan berjalan mendekat dan menggaluknya, kenapa kau berada di ruangan ini? Mas sangat khawatir. Lupita melepas P3 lukannya dan menatap nanar wajah Harlan, di mana anakku Mas? Harlan menarik nafas dalam, ia tidak bisa menjawab. Terlihat ekspresi sedih di raut wajah tegang, kala Lupita menanyakan anaknya, kita ke kamar dulu ya. Nanti kita bicarakan lagi. Bujuk Harlan lembut, merangkul P1 gang istrinya. Suster, terima kasih ya. Sudah menemukan istri saya. Maaf sudah merepotkan pihak rumah sakit. Tidak apa-apa Tuan, mungkin banyak rindu pada anaknya. Wajah Harlan memerah, sebenarnya, istri saya baru mengalami keguguran sus. Jadi ia sangat kehilangan, dan melihat ada bayi isteringat, Harlan berterus terang agar tidak ada kesalahpahaman. Sabar ya Mbak, nanti bisa program hamil lagi. Saran suster dan tersenyum lembut. Kalau begitu kami permisi dulu. Silakan Tuan. Setelah berpamitan Harlan dan William membawa Lupita ke ruangannya kembali. Membaringkan tebu istrinya di atas ran, yang Harlan mendesah panjang, setelah Lupita tertidur lelap. Will, sebaiknya kita bawa Lupita pulang. Aku khawatir dengan kondisi istriku di rumah sakit, seperti tadi ia tiba-tiba menghilang.
Bukankah Nyonya masih mengalami trauma dan halusinasi? Aku akan bayar perawat untuk menjaganya dan merawatnya di rumah. Juga dokter khusus untuk pengobatan istriku, kalau di rumah akan lebih aman dan aku nggak khawatir lagi. Kalau itu keputusan Tuan dan yang terbaik untuk Nyonya, saya hanya mengikuti. Setelah bernegosiasi dengan pihak rumah sakit dan dokter, akhirnya Lupita diperbolehkan pulang dengan membawa 2 suster untuk menjaga istrinya. Dokter akan datang setiap hari untuk melihat kondisi istri CEO berharisma itu. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Dokter Ilyas yang menangani kondisi Lupita memberikan penjelasan. Kalau sifat istrinya bisa berubah-ubah di saat tertentu, sebab traumanya yang belum pulih. 2 hari kemudian Harlan membawa Lupita pulang ke kediamannya. Mobil berhenti di depan teras. Mas, ini rumah siapa? Kenapa kita tidak pulang ke rumah? Ini rumah kita sayang. Kau sekarang tinggal di sini bersamaku. Tapi rumahku. Lupita tertunduk sedih, apa Mas tidak ingin tinggal di rumahku lagi? Sayang, nanti kita bisa gantian pulang ke sana. Untuk sekarang kita harus tinggal di sini. William membukakan pintu mobil untuk Harlan dan Lupita. Ia menggandeng tangan istrinya keluar dari mobil. Sebelum melangkah masuk, Lupita menatap rumah besar berlantai 4 itu. Mas, benarkah ini rumahmu? Rasanya aku tak pantas tinggal di rumah mewah ini, aku mau pulang ke rumahku saja. Lupita melepas tangan Harlan, saat ingin pergi, tangan Harlan menariknya. Tidak sayang, kau tidak boleh pergi dari rumah ini. Karena ini rumahmu juga. Harlan merangkul pundak istrinya dan berjalan masuk ke dalam rumah.